Assalamualaikum adik-adik. Pada kali ini, Pak Guru akan membahas tema 3, yakni tentang kebahagiaanku adalah kebahagiaan anak yatim. Namun sebelum menuju kepada pembahasan selanjutnya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah mempelajari, memahami, menunjukkan dan menganalisa materi tentang kebahagiaan anak yatim adalah kebahagiaanku, maka siswa dapat yang pertama, menunjukkan sikap peduli terhadap orang lain. Kemudian yang kedua, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Kemudian yang ketiga, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang keempat, melayani anak yatim dengan kasih sayang dan membantu fakir miskin. Oke, bagian A, kepedulian sosial menurut Al-Quran Surah Al-Kautsar dan Al-Ma'un. Nah, adik-adik, di sini ada yang tahu apa pengertian dari kepedulian sosial? Kepedulian sosial berasal dari akar kata peduli, yang berarti memperhatikan atau menghiraukan. Kepedulian adalah sikap memperhatikan atau menghiraukan urusan orang lain, bukan maksud untuk mencampuri urusan orang lain. Lebih dari itu, untuk membantu menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi orang lain dengan tujuan kebaikan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengertian dari kepedulian sosial. Baik adik-adik, di sini ada contoh gambar seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan atau sedang membutuhkan bantuan. Adik simak baik-baik contoh gambar berikut. Di sini ada dua orang. Orang yang pertama itu orang yang kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang kedua, orang yang kedua ini adalah orang yang ingin membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang tersebut. Nah, contoh gambar orang yang peduli dengan orang lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang tersebut dengan tujuan kebaikan dan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, di sini ada surah Al-Kautsar ayat 108. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Isi kandungan Quran Surah Al-Kautsar. Ayat pertama menerangkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang melimpah yang telah diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan umat Islam pada umumnya. Ayat kedua menerangkan tentang dua perintah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan umat Islam pada umumnya. Kedua perintah itu yakni pelaksanaan sholat dan kurban. Ayat yang ketiga menerangkan perihal orang-orang yang membenci baginda Nabi Muhammad SAW dan risalahnya. Maka kebencian ini akan mengakibatkan terputusnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang membenci baginda Nabi Muhammad SAW. Isi kandungan Quran Surah Al-Ma'un. Ayat pertama
sampai ke 3, yaitu menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Mereka adalah orang-orang yang menghardik anak yatim dan enggan memberi makan orang miskin. Kemudian ayat keempat sampai ke-7, yaitu menjelaskan perihal orang-orang yang melaksanakan sholat tapi mendapat celaka. Kecelakaan itu disebabkan mereka lalai atau mengabaikan waktu sholatnya. Ayat ke-7 merupakan salah satu ajaran tentang larangan berperilaku bakhil atau kikir dan sikap enggan memberi bantuan kepada orang lain. Hadis tentang tolong menolong dan mencintai anak yatim. Hadis pertama tentang tolong menolong. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menganiaya dan tidak boleh menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa membantu keperluan saudaranya, Allah akan membalas membantu keperluannya. Barang siapa membebaskan muslim dari kesusahan, Allah akan membebaskan satu kesusahan darinya dari beberapa kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah ibnu Umar nomor 2262. Hadis pertama yakni tentang tolong menolong. Bahwa seseorang muslim dengan muslim lainnya itu saudara, ia tidak boleh menganiaya atau menyerahkannya kepada musuh. Kemudian hadis yang kedua, hadis tentang mencintai anak yatim. Sebaik-baik rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan diasuh dengan baik. Kemudian seburuk-buruk rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah nomor 3669. Hadis ini menyatakan bahwa sebaik-baik rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang dididik dan diberi kasih sayang dengan baik. Kemudian sebaliknya, seburuk-buruk orang Islam adalah rumah yang di dalamnya anak yatim namun tidak diperlakukan dengan baik. Malah sebaliknya diperlakukan dengan tidak penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Adik-adik sekalian, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan isi kandungan surah Al-Kautsar. Yang pertama, kita diharuskan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada makhluk ciptaannya, khususnya kepada manusia. Kemudian kedua, kita diperintahkan untuk sholat dan berkurban. Kemudian yang ketiga, perihal orang-orang yang membenci baginda Nabi Muhammad SAW dan risalahnya, maka orang tersebut akan terputus dari rahmat Allah bagi orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW. Lanjut, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan isi kandungan surah Al-Ma'un yang menjelaskan tentang sifat manusia yang dipandang sebagai pendusta agama antara lain. Yang pertama, orang-orang yang menghardik anak yatim. Kemudian yang kedua, orang-orang yang enggan memberi makan anak yatim. Yang ketiga, orang-orang yang tidak memberi makan fakir miskin. Kemudian yang keempat, orang-orang yang lalai dalam sholatnya dan bersikap ria. Kemudian simpulan hadis, tolong menolong dan mencintai anak yatim sebagaimana dalam hadis. Seseorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Artinya, ia tidak boleh menganiaya dan tidak boleh menyerahkannya kepada musuh. Adapun simpulan hadis mencintai anak yatim, yakni sebaik-baik rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan diasuh juga diberi kasih sayang dengan semestinya. Thank you, terima kasih adik-adik. Semoga pembelajaran pada hari ini menjadi berkah dan apa yang adik-adik dapatkan pada pembelajaran kali ini insya Allah dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dan diamalkan insya Allah. Sebelum kita menutup, kita mengucapkan doa subhanakallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.